Baik, selamat bertemu kembali kawan-kawan di channel Santi Kristen yang membahas soal yang terkait dengan kepantekostaan, dalam hal ini GPDI. Jadi memang untuk channel Santi Kristen eh, sedang membahas lebih tebal soal GPDI karena gereja kami ini gereja kita ini mau klaimnya 100 tahun berdasarkan kronologis waktu datang ke Indonesia ya, tetapi masih banyak hal. Jangan dulu bicara soal mengapa GPDI menjadi seperti ini. Apa persoalan-persoalan historis di belakangnya yang melahirkan segala hal yang terkait dengan denominasi ini. Apa GPDI, siapa GPDI itu pun masih perlu penjelasan lebih luas. Tetapi memang bagaimanapun saya harus ya move on lah dengan pendekatan yang lebih luas untuk tidak lagi bertanya dari sisi ilmu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sekolah Alkitab atau sarjana teologi S1 yang pertanyaannya kan pertanyaannya sangat bagus sebetulnya ya. Apa sih, saya tidak lagi datang dari situ ya. Jadi pertanyaannya ke pertanyaan epistemologis sebetulnya yang akan dikaitkan dengan sejarah untuk membongkar mengapa itu. Jadi mari teman-teman yang merasa sarjana Pantekosta yang sudah punya ilmu, ayo pertanyakan segala hal, bukan dalam arti untuk menghancur, kacaukan semuanya. Tidak. Saya selalu mengatakan merekonstruk dignity Pantekosta itu seperti apa. Itu yang perlu dijelaskan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengakuan iman GPD yang butir nomor 2, penjelasan lebih lanjut soal di sini kan ada ya, saya akan bacakan lagi di nomor 2 itu disebutkan, kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas. Ada kata Trinitas, tegas sekali. Apapun orang bilang tegak GPD, apapun yang diucapkan oleh mulutnya orang GPD sekalipun, yang hidup, yang melayani SPP anaknya sekalipun, bahkan CD atau celana dalamnya hidup dari GPD, tapi menyangkal bahwa GPD bukan kelompok Trinitarian, itu persoalan tersendiri. Tetapi jelas ya, jelas GPD itu kelompok Trinitarianisme dalam artian pemahaman teologis yang tidak menyangkal pengakuan iman secara Kristen secara global. Bukan hanya Kristen dalam artian itu, maksudnya orang yang percaya Alkitab. Karena Katolik juga nanti mengakui hal yang sama dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, wujud Trinitasnya disebutkan di sini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada kata dan di situ ya. Ada ayatnya, Ulangan 6 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28, 19, tentu itu pasti. Keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 2, 36, 8, 12, 10, 48, Matius 1, 1, Wahyu 2, 2, 20, sampai 21, Kisah para Rasul 19 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 15. Itu penjelasan ayat-ayat Biblika yang mendukung penjelasan tadi. Tegas sekali bahwa memang ini gereja. GPD itu kelompok denominasi gereja yang mengakui pengakuan konsili sebelumnya. Ya, ada orang GPDI yang contoh misalnya Tertullianus adalah tokoh yang yang menemukan, yang memformulasikan istilah Trinitas itu. Aduh, perlu belajar sejarah lebih luas. Sebelum Tertullianus itu kan sudah ada penjelasan seperti itu ya. Perjanjian Lama sudah muncul sebelum Tertullianus. Itu. Jadi nanti memang orang DPD masih perlu sih belajar soal sejarah lebih luas itu. Karena nanti coba dibaca di bukunya
Ini ada kok bukunya yang menjelaskan soal itu, bukunya si Tony Lane. Tony Lane itu yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Nanti cari aja bahasa Indonesia, gampang sekali karena di BPK Gunung Mulia sudah menerbitkan itu tahun 90 cetakan pertama. Itu udah lama kan sebenarnya. Dijelaskan bahwa di masa Polikarpus itu kan siapa? Ayo. Polikarpus itu kan jauh sebelum bahkan sebelum Justinus Martir. Iya kan? Itu Tertullianus nanti tahun 200 tahun berapa Tertullianus itu? Tertullianus abad kedua memang yang tahun 160 lahirnya beliau itu. Sebelumnya Polikarpus sudah ada menjelaskan seperti ini. Baptisan harus dilakukan dengan cara demikian artinya berikut ini. Setelah mengucapkan kesemuanya itu, baptiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam air yang mengalir. Itu. Memang perjanjian baru, Yesus kan dibaptis di dalam sungai. Sungai mengalir. Ini tradisi masyarakat di situ memang seperti itu. Ya, di dalam air yang mengalir. Jelas sekali kok itu tulisannya. Akan tetapi jika tidak ada air dingin, ya pakailah air panas. Kalau yang tadi itu tidak semua nggak ada, kan? Siram air di atas kepalanya karena memang substansi esensi dari baptisan itu sebetulnya tidaklah airnya kan begitu, tidak. Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan itu kan ingin memproklamasikan ke seluruh dunia pada waktu itu, inilah anak Allah yang kukasihi. Ya ini orangnya itu. Dengarkanlah dia. Substansinya kan sebenarnya proclaim. Ya, kalau Yesus memproklamasikan masa dimulainya sejarah kemesiasan, sejarah keselamatan di dalam manifestasi penampakan atau pekerjaan Yesus di situ. Nah, di kita, di orang GPDI, harus dipahami baptisan itu lebih fokus soal orang itu membuat keputusan dalam hidupnya menjadi pengikut Kristus. Lalu ada rite-nya, ada ritusnya, ada upacara keagamaannya yang biasanya disebut dengan sakramen memang. Karena sakramen itu dipakai untuk bahwa peristiwa itu kudus, sesuatu yang sakral gitu. Dia mengikut Kristus. Nanti dilanjutkan dengan pengajaran-pengajaran yang berdasarkan pada kisah para rasul, memperoleh hidup baru kan seperti itu. Nah di YouTube sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait sedikit dengan itu. Jadi kalau ada orang Pentekusta yang mengatakan itu kan kerjaannya Tertullianus, aduh bror, maka jangan cuma baca Alkitab. Jangan cuma baca Quran, jangan cuma baca link di internet saja loh yang artikel-artikel yang kurang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Bukunya Tony Lane, saya pilih yang berbahasa Indonesia. Nanti berbahasa Inggris itu judulnya apa itu? Ini sedang saya buka ini. A Concise History of Christian Thought. Itu. Jadi sudah di zamannya Polikarpus. Aduh. Uskup Smyrna itu masih murid dari Rasul Yohanes Pembaptis. Bagaimana? Lebih dulu mana tuh? Jadi Tertullianus itu dianggap nggak bisa kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang direkonstruksi oleh bapak-bapak gereja karena dia akhirnya jatuh ke Montanisme itu. Yang dianggap ajaran-ajaran klinik, ajaran-ajaran mistisisme dan segala macam. Cara berpikirnya nggak seperti itu. Aduh, yang kita pakai musik, keyboard yang kita pakai di gereja itu kan buatannya negara penyembah matahari, tapi kita kan diurapi Tuhan ketika memainkan alat musik itu. Gitar bassnya itu dari mana? Jadi jangan kayak begitu berpikirnya itu, ya kan? Jadi karena ayatnya jelas semua yang ada di dalam dunia ini bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan kan begitu. Dengan cara-cara yang benar. Jadi itu menjawab soal itu sebenarnya. Jadi pengakuan iman
GPD itu punya landasan-landasan historis ya, sangat didasari oleh penjelasan-penjelasan historis. Nah, pertanyaan yang selalu ditanyakan ke kita untuk menyangsikan sekaligus memberikan label, memberikan stigma negatif bahwa GPD itu pengikut aliran. Ada yang bilang Montanisme tadi karena sangat mengandalkan teologi pengalaman. Iya, tapi kan tidak bisa apa namanya itu. Ketika satu kata, nanti saya akan jelaskan. Misalnya kata oneness itu di bukunya Ofler itu banyak sekali digunakan. Sehingga dengan penjelasan lihat tuh kan. Lihat, GPD itu oneness Pentakostalism dia. Aduh, itu kata, bro. Itu kata, Om. Itu kata. Kata itu kan. Masa nggak bisa menggunakan kata? Ayo. Parah sekali memang orang-orang GPD yang merasa ilmunya lebih tinggi daripada pemaknaan dirinya sebagai orang GPD. Mengerikan sebetulnya. Ini persoalan yang harus ditertibkan sebetulnya secara organisasi. Tapi anyway, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, di situ disebutkan keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu nanti ada orang yang mengatakan, nah dengan begitu ini kelompok modalisme, kelompok sabelianisme, itu tadi. Jadi konsep-konsep yang ada di luar sana, ditakarkan, diukurkan, diframekan kepada GPD. Nggak bisa. Maka penjelasan ini, teman-teman yang jago biblika di kelompok Pantekosta itu, silahkan. Harus memang jago berbiblika. Tapi studi kata, studi biblis itu akan justru menjadi salah. Semakin menyimpang dia. Semakin keliru dia. Ketika persoalan-persoalan historisnya itu tidak diketahui terlebih dahulu. Di situ kita yang sebetulnya menjadi persoalan. Nah, kami orang-orang GPD yang tidak mengenal jati dirinya secara historisitasnya, membuat penjelasan-penjelasan berdasarkan kajian biblis, nanti literaturnya dari kelompok lain, ya kan? Ini double paradoks Pantekosta menurut saya. Dia sudah nggak kenal jati diri historisnya seperti apa, lalu menggunakan sumber-sumber lain untuk mengenali dirinya. Nah, ketika tidak ketemu, loh, GPD salah. Yang salah bacaannya, yang salah pembacanya, bukan pengakuan imannya, gitu. Nanti ada yang bilang, pengakuan imannya sudah dimodifikasi segala macam. Aduh, orang yang mengatakan seperti itu ya selain bertobat untuk kedua kali secara akademik juga perlu untuk mengetahui sejarah pemikiran Kristen di dunia mulai dari abad pertama, 2, 3, seterusnya nanti sampai abad pertengahan, abad Enlightenment, abad pencerahan sama abad modern. Harus tahu dulu itu. Aduh, sebetulnya malu sekali itu orang sudah MTH, sudah DTH, doktor teologi ya, tapi itu memang sejarah itu mungkin karena pengajarnya juga tidak menarik ya, sehingga sejarah itu seolah-olah menjadi hanya tanggal-tanggal saja. Ada peristiwa historis yang mau dijelaskan di situ. Saya akan mengambilnya dari bukunya Ofler. Loh Bang, ternyata kamu ngutip-ngutip juga. Aduh, bukan itu maksud tulisan saya di Facebook itu. Ya, karena saya punya data. Ada dokumen resmi dari gereja. Kami gereja GPD ini yang kalau dibaca sebetulnya itu jujur saja itu otaknya Phil Enns yang dari Moody Handbooks yang menjelaskan soal ilmu teologi nanti dimasukkan di dogmatika itu. Nah, itu diambil saja tanpa ada penjelasan. Seolah-olah itu milik orang per orang yang nanti disarikan di GPD. Kan tak jujur, tak boleh. Tidak baik bersejarah seperti itu. Harus jujur. Lalu kita artikulasikan pemaknaan-pemaknaan. Saya menjelaskan ini berdasarkan literatur primer, literatur sumber pertama loh. Ya, itu kelebihannya karena Ofler masih ada pemikirannya itu. Masih ada tulisan-tulisannya.
Kalau begitu Offler lebih hebat dari Alkitab. Waduh, keliru lagi pemahamannya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Bukan mendengarkan, aduh, bukan seperti itu maksudnya. Aduh, ini persoalan organisasi ya. Ini kita bicara organisasi yang tidak bermaksud ingin menunggingi Alkitab dan otoritas Tuhan. Jangan diputar-putar oleh teman-teman yang merasa ahli biblika sebetulnya, karena mungkin saja ada persoalan-persoalan kepahitan di organisasi, ada pejabatan mungkin, dan yang lain-lain. Tidak boleh lah, tidak boleh. Harus ada pengampunan, harus ada dignity sebagai GPDI itu. Kalau kita memang berorganisasi di GPDI, hidup, makan, minum, tidur di GPDI, ya ada kepatutan dalam berorganisasi, ada integritas. You tidak setuju dengan banyak hal, yes, why not? Itu boleh-boleh saja. Ada ruang-ruang akademiknya yang kita boleh bicarakan. Tetapi bukan berarti kita mengingkari yang namanya kepatuhan berorganisasi dan dignity sebagai orang GPDI. Nah, itu yang mungkin teman-teman perlu belajar lebih banyak soal itu. Nah, ini ada bukunya 2 ya, 3, satu lagi mana yang saya keluarin tadi itu. Nah, 4. Ini yang saya cetak aja lah. Mudah diunduh kok, nanti dicari di websitenya Bethel Temple. Mudah itu, masih bisa di situ. Buku-buku yang lain masih banyak. Termasuk khotbah-khotbahnya Offler itu masih ada di situ, masih bisa kita dengerin bagaimana aksen Nottingham-nya itu masih terdengar bagus di situ. Bisa. Jadi sebetulnya saya pun ingin mengartikulasikan sebetulnya, tetapi rujukannya jelas. Saya tidak ingin menjelaskan Pantekosta, ya, karena ini terkait dengan doktrin, ya, karena ini terkait dengan hal yang mendasar. Menjelaskan Pantekosta, tapi bukunya buku evangelikal, bukunya Calvin, bukunya Lutheran, bukunya Katolik misalnya. Tidak bisa. Karena ini terkait dengan doktrin. Yang itu bisa dirujuk dalam arti suplemen, sekunder namanya. Itu. Menurut saya di situ kelebihan. Salah satu kelebihan yang saya pakai, karena memang sumbernya sumber primer. Kalau teman-teman misalnya dari gereja yang bergerak di wilayah Pantura, misalnya gereja-gereja Mennonite, gereja-gereja Protestan yang di sana, tentu ingin menjelaskan pemikiran-pemikiran mereka, tidak bisa lepas dari ide-ide dari Sadrak, Kiai Tunggal Ulung, dan yang lain-lain yang ingin menjelaskan dirinya sendiri. HKBP tidak mungkin dia meloncat langsung kepada kelompok-kelompok lain, kepada Beza misalnya, kepada Armenian, atau kepada Calvin, kepada Zwingli, dan lain. Enggak toh. Paling tidak dia harus patokannya itu nomen sense. Itu sesuatu yang normal, dan memang itu cara akademik yang memang seharusnya seperti itu. Itu alasannya saya mengutip banyak penjelasan terkait dengan GPDI itu kepada tulisan-tulisan yang masih bisa dibaca dari Offler itu. Bukan berarti saya menjadi Offlerian. Nah juga nanti saya sedang menulis buku soal GPDI juga, sebetulnya kosmopolitanisme GPDI itu bagaimana sih? Lalu lokalitas GPDI Indonesia itu sebetulnya yang mana yang bisa diartikulasikan? Saya pun tak mau kita didikte oleh Pantekosta Amerika. Pantekosta Amerika urusan sana lah. Pantekosta Belanda urusan sana lah. Saya orang Indonesia, ini bukan persoalan nasionalisme yang paling menonjol, tapi karena memang ini ada di Indonesia. Tetapi kan harus tahu sejarahnya terlebih dahulu. Ruth, historisitasnya itu harus jelas. Nah, ini yang sedang saya kerjakan. Nah, di buku God and His Name ini 1932. Ini nanti ada perbaikan sedikit dan yang lain-lain, penjelasan lebih luas ini 1933. Ya, lalu nanti di concise lagi ini 2011. Ya, ini juga. Tuh. Nah, jadi bacanya jelas, sumbernya jelas. Enggak asal bikin-bikin. Oke, di sini kan jelas penjelasan soalnya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu karena ada persoalan historis. Apa itu? Misalnya ya, di sini sangat jelas sekali di buku ini ya, halaman ke-6 ya.
dengar baik-baik, yang dia menjelaskan waktu the fullness of the Godhead. Jadi the God whom we worship is always revealed in His Word as threefold in His nature and being. Ya, jadi secara natural dalam keadaan selalu dijelaskan Allah menampakkan dirinya di dalam tiga threefold, itu satu kesatuan kan, itu maksudnya satu keesaan. Tapi nanti jangan terjebak, teman-teman kan menurut saya sih sudah banyak diajari oleh Bambang Nursena, itu harus bisa membedakan satu batu dengan satu Tuhan. Ya, kata lahir itu melahirkan ide atau melahirkan babi, beda kan itu. Nah, itu konsep-konsep seperti itu Gratia Pelo juga di Facebook, di YouTube-nya sudah menjelaskan bagaimana kita memahami konsep Allah di dalam Kristen. Harus tahu dulu konsep keilahian di dalam Kristen. Sudah. Gini-gini saya rajin loh mengikuti YouTube-nya teman-teman. Saya kan santri, bukan ustadz, Pak. Saya santri Kristen yang belajar dari siapapun, itu kan ide yang saya bangun. Santri itu bukan orang yang suka belajar dari mana saja. Jangankan dari Tertullianus, dari ulama haji aja saya diajar, nggak ada masalah. Urapan makin mantap nih. Anyway, sorry. Jadi itu di sini dituliskan juga di halaman 6 masih kok. Jadi the oneness of God is not numerical. Sekali lagi jangan alergi dengan kata oneness. Ya, lalu semua yang ada kata-kata oneness itu di GPD enggak bisa disebutin. Itu najis, itu dilarang. Bukan, itu bahasa Inggris. Ya, itu bahasa Inggris. Bahasa kan bisa dipakai oleh siapapun. God is not numerical. Jadi ini bukan soal number, bukan soal statistik, bukan soal angka gitu ya. He is a oneness of thought and purpose. Ide-ide dari ketuhanan itu punya satu tujuan yang jelas. Nanti dijelaskan. A oneness of ministry and love. Jadi tujuannya ingin melayani dan action. Love itu kan tidak kata benda di sini. Love dalam artian di sini action, melakukan sesuatu. Kasih Tuhan itu nanti dinyatakan di dalam diri Yesus, karena jelas sekali di dalam pengajaran teologi primer dari Kristen itu jelas Yesus itu adalah jalan keselamatan dan keselamatan, karena tidak ada keselamatan tanpa pengampunan. Hanya korban darah Yesus di kayu salib yang bisa mengampuni dosa manusia. Ini secara teologis loh ya. Ini narasi teologis yang juga ada data historisnya. Ya, data historis kan Yesus memang mati di kayu salib di sana. Itu ada di Alkitab juga dijelaskan. Bagaimana dengan Islam? Ya, itu persoalan teologis di kelompok lain. Iya kan? Jadi persoalan di paradoks di kelompok lain tidak boleh menjadi batu ukur kepada kelompok Kristen. Tidak seperti itu cara menjelaskannya. Nah, terus it is a oneness of holy accord, a harmony, and we repeat, the oneness of the God is never numerical. Saya ulangi ya, kata Hofler. Ini enggak numerical. He never means number one. Dia enggak pernah nomor satu. Maka dengan begitu kan yang nanti saya jelaskan berikutnya kenapa kata itu dipilih di dalam pengakuan ini, karena ada persoalan-persoalan historis. Dengan demikian, ya, yang pengajaran yang menganggap Tuhan itu hanya satu. Tuhannya orang Kristen bukan tiga. Triteisme dan segala macam. Aduh, itu tadi belum bisa membedakan 1 kilo beras dengan 1 kilometer dengan satu Tuhan. Nggak bisa. Belajar deh ke tempatnya Bambang Nursena deh. Nggak ada waktu menjelaskan seperti itu di sini. Oke, itu. Terus ada pengajaran-pengajaran yang di sini dijelaskan. It is well worthy of remembrance and this deepest meditation that every fragrantly anti-Christian people are in perfect
according their clamor and number of God. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang sedang melanda Amerika pada waktu itu. Yang fokusnya adalah jumlah dari Tuhan. Maka teman-teman ada suka yang bilang Trinitas itu bukan soal keberapaan tapi kebagaimanaan. Yes, itu benar demikian. Walaupun kelompok-kelompok Ustadz onde-onde nanti bilang enggak, memang ini persoalan keberapaan. Iya, karena persoalan teologis di kelompoknya itu dikilangkan ke kita. Ini enggak bisa. Nah, seperti itu. Apa itu misalnya? Jelaskan di sini ada Muhammadisme. Jadi kelompok Islam Amerika itu yang sedang masuk di situ. Unitarianism, unitarian, yang satu Tuhan. Tuhan itu cuma satu, enggak tiga. Orang lain itu goblok. No, pemahamannya yang sempit, sehingga nggak ngerti itu. Christian Science, ya ada teosofi, ya. Jadi jalan menuju Tuhan itu cuma satu. Ya silakan saja, tapi itu kan konsep masing-masing. Bahaisme, terus Yogas, Hindus, Buddhism, Confucius, and every other pagan religion, dan agama-agama pagan yang lain yang memang di perjanjian lama kan juga sudah ada agama-agama pagan, Zoroaster, dan yang lain-lain nanti yang nanti juga itu mempengaruhi ide-ide teologis dari kelompok-kelompok Kristen Timur sebagian. Ada di situ Arianisme, terus Montanisme dan yang lain-lain lah. Itu nanti di sejarah-sejarah gereja sebetulnya aliran-aliran bidat itu diajarkan. Tapi perhatikan baik-baik. Kata bidat itu tidak dalam arti bidat dalam arti keseluruhan. Ini hanya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan teologi primer, common sense atau common concise atau kesepakatan-kesepakatan general di dalam kelompok Kristen. Misalnya soal ketuhanan atau keilahian daripada Yesus. Itu yang paling utama di situ. Nah, itu nanti yang banyak dilanggar. Itu loh. Maka disebut bidat. Bidatnya dibilang itu. Di bidang pengetahuan, hati-hati, tidak semudah-mudah itu. Kita kan bukan kelompok Ustadz onde-onde yang saya bilang tadi, dikit-dikit kafir, dikit-dikit, aduh, gak usah diperpanjang soal itu. Nah, jadi kelompok-kelompok ini ya, lalu dia mengatakan, those in the very beginning of a study such as this, dalam studi-studi Pentakosta yang saya ajarkan seperti ini, itu kan dimaksudnya oleh Hofler itu, the mind and the spirit of man should be fully cleansed of all theological debris. Jadi serpian-serpian teologis yang mempengaruhi kelompok-kelompok Pentakosta itu harus dibersihkan, gitu. Harus dipahami secara lebih utuh, itu maksudnya. Nah, itu penting diketahui oleh teman-teman terlebih dahulu supaya sejarah-sejarahnya, saya belum masuk di sejarahnya. Nah, ini jadi ada yang lebih tegas di halaman 8 dari buku ini, dari 7 sama 8. The fullness of God had bodily is always revealed. Keesaan dari Tuhan, kesatuan dari Tuhan, ya, dinyatakan, revealed, ya, all is always revealed, selalu dinyatakan dalam hal. Itu kan bahasa Inggrisnya mudah sekali memahami sebetulnya. The Father, the Son, and the blessed Holy Ghost, Holy Spirit maksudnya. Three in manifestation and redemption operation. Jadi 3 dalam apa namanya itu, manifestasinya untuk pekerjaan keselamatan. Ya, love tadi kan, kasih tadi itu dalam rangka operasional yang ingin menyelamatkan manusia dari dosanya. Di situ. Itu teman-teman harus paham di situ ya. One in purpose kan sudah saya jelaskan tadi. Satu tujuan besar, satu tujuan umum. Power and love. Diulang lagi loh. Terus moreover, each of these entities, semua entities ini, which comprise the Godhead, untuk menyatakan keesaan dari Tuhan, keekatan substansi dari Tuhan, itu have certain karakteristik, punya karakteristik tersendiri secara partikular.
manifestasi tersendiri in ministry and never change, never berubah. Katanya seperti itu kan. The Father is always Father. Mantap. Apa yang kurang dari situ? Teologinya kan jelas itu kan. The Son is always the Son. The Holy Spirit is always the Holy Spirit. And it is wonderful to know that three or one. 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi sangat biblis sebetulnya. Nah, nanti silakan baru dijelaskan. Oh, itu maksudnya begini, 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 begini. Silakan, tapi sudah tahu root pemikirannya gitu loh. Supaya nggak ngarang sendiri nanti. Lalu nanti di sini dijelaskan God the Father, the Son of God, dijelaskan panjang lebar. Terus the Holy Spirit, semua dijelaskan panjang lebar. Bukan hanya di sini, yang tahun 32, 2011, ini juga dijelaskan lebih tebal lagi. Nah, itu persoalan-persoalan historis yang maka di dalam pengakuan iman itu kan muncul kata itu. Muncul. Ya, jadi persoalan-persoalan historis itu diketahui terlebih dahulu. Maka nanti bukan hanya di kelompok Pentakosta, dalam hal ini GPD-nya, kelompok-kelompok Pentakostal yang lain, Pentakostalisme global suka disebut seperti itu ya. Nanti bukunya David Bernard itu dijelaskan. Yang paling kuat sebetulnya ingin meruntuhkan, menggoyahkan pengajaran ortodoksi Kristen disebutkan. Ortodoks bukan berarti ortodoks timur, tapi hal-hal yang mendasar sesuai dengan dasar Alkitab itu adalah kelompok-kelompok yang nanti disebut dengan terminologi ada yang realisme, ada yang modernisme, ada yang liberal secara teologi, yang nanti berkelindang dengan kelompok-kelompok pemikiran politik kiri Amerika. Dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab juga, ide-ide dari Alkitab. Mudah saja cara kerja metodologisnya mereka itu untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang punya pemahaman. Pemahamannya itu harus dirombak. Iya. Maka digunakan ajaran-ajaran Kristen itu yang juga ingin menghajar Kristen, kan gitu. Iya toh. Ya sederhana loh, mengamati tinju ya ilmu-ilmu tinju yang dipakai untuk menjelaskan. Nggak bisa untuk mengajari tinju nanti diajari dipakai panahan, ya nggak cocok lah. Jadi sangat semudah itu mengapa kelompok-kelompok liberalisme itu muncul. Nah, di bukunya Tony Lane itu dijelaskan salah satu dedengkotnya, proponennya adalah ternyata siapa? Ayo. Saya baca yang berbahasa Inggris tadi ya, saya sudah sebutkan. Nanti di bukunya Runtut Pijar itu ada kok penjelasannya itu, walaupun tidak panjang lebar ya. Nah, Frederick Daniel Ernst Schleiermacher. Nah, mudah-mudahan bahasa Jermannya betul. Jadi Schleiermacher itu dianggap tokoh liberalisme di Eropa. Nanti ide-idenya itu juga masuk di Amerika. Apanya sih sebetulnya yang sesat? Apakah metodenya? Yo, tidak. Aduh, semua STT di seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin harus berutang budi, berutang nyawa kepada Schleiermacher. Lu gak bisa gitu, Bang. Ini bukunya misalnya yang ini seni memahami itu kan ilmu hermeneutiknya Schleiermacher itu. Ya, bagus sekali secara hermeneutik, secara metodologi. Jadi dia menggunakan higher criticism untuk membongkar teks-teks Alkitab tadi itu, teks-teks suci itu. Jadi mereka ingin membongkar sejarahnya. Misalnya yang paling gampang, oke, kita percaya kepada pengajaran ini misalnya kan. Tetapi yang ingin dikacaukan oleh ide-ide modern mereka tuh, apa dasarnya, siapa yang bisa menentukan, siapa yang bisa memaksa kamu untuk percaya kepada itu, yang memaksa kamu untuk patuh pada hal itu. Itu yang mau dihajar. Tetapi, ya kan? Karena ada persoalan-persoalan di negara masing-masing sebenarnya. Nah, munculnya sekolah-sekolah tinggi, universitas Kristen yang berbasis agama di Amerika. Aduh, kita harus jujur. Kalau teman-teman tahu nanti bagaimana Amerika itu dibangun, bagaimana budaya Kristen itu dibangun, karena ada kontestasi kepentingan para pemimpin, para elit agama sebetulnya, para teolog itu.
juga nanti para akademis yang nanti ingin merebut jabatan di dalam struktur akademiknya. Sesederhana itu sebetulnya persoalan apa namanya itu latar-latar historisnya. Tapi apa saja itu kan perlu diurai lebih lanjut. Nah, misalnya di runtut pijar itu yang terkait dengan Schleiermacher itu dijelaskan sangat bagus ya, dalam artian memudahkan kita untuk memahami. Jadi kaum liberal itu, liberalisme pangkalnya sebetulnya penyesuaian, ingin menyesuaikan ajaran Kristen ini biar modern lah, dimodernisasi gitu ya. Apa yang dibaliknya ini ada loh, tidak sederhana itu. Jangan lupa dulu yang bisa menafsir Alkitab itu adalah hanya para presbiter, hanya klerus, hanya hanya Pope. Martin Luther kan marahnya gara-gara itu. Iya toh. Ide-ide di balik reformasi kan itu. Maka nanti ada otoritarianisme, ada legitimasi otoritas yang berbasis Alkitab. Itu yang mau dihajar. Ternyata sesudah reformasi 1915 sekian itu balik lagi persoalan yang sama. Nah, makanya kelompok-kelompok liberal nggak bisa kita hajar semua dengan higher criticism, itu konsepnya itu. Jadi kaum liberal ingin melepaskan unsur-unsur tradisi ortodoksi yang sebetulnya habitus dari para pemimpin itu yang membuat itu menjadi seperti itu. Maka ayo kita hajar itu dengan metodologi higher criticism tadi. Yang walaupun menurut saya ketika dia sampai kepada persoalan Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Tuhan, maksud saya kebablasan ya. Kebablasan. Mana buktinya, Bang? Coba nanti di buku runtut pijar itu dijelaskan Yesus Kristus tidak datang untuk menebus dosa. Itu kata Schleiermacher dulu ya. Tetapi untuk menjadi guru kita, untuk menjadi teladan bagi kita. Karyanya pada hakikatnya dimaksudkan untuk membangkitkan di dalam diri kita kesadaran ini. Yesus itu guru. Jadi Schleiermacher itu ingin mempersoalkan historisitas fakta yang ajarannya nanti menurut saya sih diputar-putar sedikit ya. Kalau nanti ditanya Schleiermacher belum tentu dia juga percaya pada tulisan-tulisan seperti ini kan. Tapi memang pengarang udah mati ya, bagaimana, nggak bisa ditanya toh. Jadi apa namanya itu, dia ingin orang Kristen itu tidak boleh hanya berbasis pengalaman, harus menggunakan akal gitu. Ya ada baiknya gerakan-gerakan itu sebetulnya kan, tapi nanti ajaran-ajaran itu diteruskan oleh para pengagumnya yang sebenarnya ingin sesuatu di struktur akademik itu. Ya, karya Yesus Kristus enggak perlu lagi. Aduh, bagaimana ini? Kan sangat nanti di YouTube-nya Om Yanto, Matalu, terus Soru, Pak Mangapul, segala itu kan dijelaskan. Apa sih kriteria seseorang atau kelompok tertentu dinyatakan bidat, sesat itu? Ya, sepakat dari 3 orang itu mengatakan kalau sudah menyangkut persoalan-persoalan teologi primer dalam hal ini, salah satunya misalnya Yesus itu bukan, karya Yesus itu tidak penting. Waduh, marahlah seluruh dunia nih. Iya kan? Orang Kristen maksud saya, Katolik juga marah. Jadi bukan dalam arti seperti yang dituduhkan bahwa Yesus itu menjadi pusat segala-galanya. Hanya in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yang seperti ditekankan para kelompok-kelompok yang ada di oneness itu. Bukan. Ya, tidak seperti itu larinya itu. Nah, jadi ada nanti juga Albert Ritschl, terus lagi Adolf von Harnack dan yang lain-lain. Yang lebih modern nanti misalnya ada juga yang tetapi harus tentu tetap akan diteliti lebih banyak ya di bukunya Tony Lane itu kan termasuk juga nanti Rudolf Bultmann, terus Paul Tillich, John Hick yang sebenarnya yang ingin mau ditonjolkan adalah cara-cara mereka menggunakan metodologi ilmu modern itu yang
Akhirnya nanti itu dipakai orang untuk menghajar Kristen itu sendiri. Nah, saya mengajar mata kuliah di Salatiga itu pengajar mata kuliah introduksi perjanjian lama. Loh, kok bisa Bang ya orang studi di Islam tapi ngajar perjanjian lama? Ya nggak bisa begitu itu. Saya mengajar itu dengan menggunakan ini ada buku saya karang ini saya tulis ya, teologi sebagai sains. Jadi teologi itu harus didekati dengan sains, ilmu-ilmu yang lain. Promosi dikit dong, boleh dong. Jadi mengajar perjanjian lama itu saya mengajar misalnya studi teks antropologis seperti itu. Jadi bagaimana persoalan-persoalan antropologis juga ada terkandung di dalam teks itu secara tidak sadar ataupun sadar. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh sedikit. Misalnya waktu Yakub lari dari rumah orang tuanya ke rumah Laban, ya toh, lalu dia mendirikan batu di situ. Ada batu yang bertumbuk di situ. Nanti di kelompok-kelompok karismatis, kelompok-kelompok Pentakosta itu berarti teologi Allah, teologi hubungan intimasi dengan Tuhan. Yes, itu bisa dilihat seperti itu karena nanti ada penjelasannya, ada tangga dari surga turun ke bumi, dia turun naik ke situ. Nanti ayat itu juga diplesetin oleh gereja tertentu yang pendetanya bisa naik tangganya sampai ke surga, kabelnya itu langsung pulsanya itu bisa tembus surga karena ayat itu. Ya kan? Nah, sebetulnya secara antropologis teks itu batu itu bertumbuh di situ sebagai petanda tanah ini sudah dipunyai orang loh. Tanah ini sudah pernah dilewati oleh orang, itu ada batunya. Sesederhana itu penjelasan soal studi. Jadi kan memahami teks perjanjian lama sudah menggunakan social science. Saya begitu ngajarnya. Supaya lebih menarik, kajian-kajian kita harus lebih baru dong. Ya kan, katanya firman itu baru setiap hari. Itu jadi ada persoalan-persoalan yang sangat mengganggu Amerika pada waktu itu. Mana buktinya, Bang? Nah, teman-teman yang lain nanti bisa baca misalnya di bukunya Grant Wagner itu dijelaskan juga. Jadi early Pentecostal and American culture. Jadi budaya Amerika sebagian besar di kelompok-kelompok middle menengah ke bawah itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Pentakosta global itu pada waktu itu. Di situ hebatnya. Sehingga jumlahnya justru lebih banyak dari kelompok-kelompok mainstream itu. Ya iyalah, jumlah orang melara di dunia ini kan lebih banyak daripada orang yang sudah wealthy itu kan. Makanya ajaran itu disenangi. Bukan berarti kalau begitu gerejamu gereja orang miskin, Bang. Sebagian memang, tapi tidak semua kan. Terus itu bukunya Wagner ini juga misalnya Robert Anderson jadi visi orang Pentakosta dalam membangun Amerika itu gimana. Jadi memang ada persoalan-persoalan historis, persoalan-persoalan budaya yang masuk bagaimana cara mengelola gereja, bagaimana cara membangun gereja, bagaimana cara merumuskan pengakuan-pengakuan iman. Itu pengakuan konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili yang lain nanti sampai nanti kepada yang tahun 1800-an Lausanne dan yang lain, karena ada persoalan-persoalan historis yang melanda dunia kan. Maka dibuat pengakuan-pengakuan. Jadi tidak melulu itu kajian-kajian biblis. Hati-hati, kalau biblis menjadi satu-satunya sebagai alat yang paling ampuh di dalam berteologi, banyak sesatnya kita. Kalau tidak diintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan, makanya kan teologi, makanya di teologi sebagai ilmu itu di kelompok Kristen harus utama Indonesia misalnya ada Om Julianus Mojau, teman di sini juga di Facebook, terus PF Drewes menulis teologi sebagai ilmu, kan ada 4 yang paling utama di seluruh dunia. Historika, biblika, sistematika, sama praktika. Tapi karena persoalan-persoalan dunia itu semakin banyak yang tidak mampu dijawab secara biblis. Ayat-ayatnya tak ada yang bisa menjelaskan secara tekstual, secara interteks juga tidak ada. Maka dibuat satu ilmu baru yang disebut dengan bidang-bidang umum. Maka saya menggunakan itu seperti studi kata, bukan studi kata, teks Alkitab dilihat dari pendekatan antropologis masyarakat Timur kuno itu kan dapat dia. Agus itu.
Aduh, di GPD jangan harap yang begitu-begitu ada. Nah, di situ persoalan. Maka semuanya ibu biblis dia. Semuanya itu mengandalkan ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya tak ada kaitan secara langsung dengan persoalan-persoalan keduniawian tadi. Lihat ya paradigmanya, lihat titik berangkatnya. Itu berbeda. Nah, saya ingin menjelaskan yang terkait dengan doktrinal itu setelah tahu dulu apa sih yang terjadi. Maka pemikirannya adalah mengapa ini seperti ini. Bukan menyangsikan dalam arti ingin mengingkari iman. Ya. Ini agak-agak mirip yang dengan yang dikerjakan oleh Descartes itu yang aku berpikir mahwada. Bukan itu sebetulnya. Kenapa saya berpikir kan itu? Itu yang mau dibilang oleh Opa Descartes itu. Nah, jadi kita ingin membongkar kenapa ini menjadi begitu. Ada apa sih sebenarnya? Ada persoalan-persoalan historis yang ada di Amerika pada waktu itu. Teman-teman harus betul-betul memahami itu terlebih dahulu. Baru silahkan jelaskan. Misalnya di Gerard Wayne King itu kan dijelaskan respon dari kelompok Pantekosta kepada kelompok fundamental itu loh. Oh, ini nanti ada perjuangan-perjuangan tersendiri yang turut mempengaruhi bagaimana kita menafsir Alkitab. Itu. Aduh, bagus sebenarnya kalau teman-teman mencintai pendekatan-pendekatan historis yang dipadukan dengan pendekatan-pendekatan sosial sains. Menarik itu, bagus sekali. Sayang sekali di gereja kami, gereja Tuhan ini merasa itu belum waktunya dipakai. Ya silakan. Itu kan kebijakan-kebijakan. Tapi jangan larang kami untuk menjelaskan jati diri orang Pantekosta untuk menjadi lebih jelas. Jadi ingat, kami dipakai oleh Tuhan. Ini klaim, tapi klaim yang berdasarkan fakta ya. Untuk menjelaskan kita mengapa kita menjadi seperti ini. Ya untuk itu kan harus mundur ke belakang. Jadi jangan alergi juga kepada penggunaan ilmu-ilmu modern di GPDI. Ya, sangat baik sebetulnya kalau orangnya bertanggung jawab. Masalahnya adalah teman-teman yang sudah terlebih dahulu nampil itu manggung di GPD yang lulusan dari sekolah lain itu kan dia kan langsung mengobrak-abrik, nggak begitu, cala bodoh semua kalian, kami yang paling pintar. Aduh, saya pun marah kalau begitu modelnya. Kan tidak boleh seperti itu. Seolah-olah dia lupa, dia bisa sekolah itu hasil persembahan dari jemaat. Yang orang GPD juga. Jadi tak boleh lah. Jadi kelompok-kelompok liberalisme itu muncul sebenarnya dari dalam diri arus kelompok mainstream itu, kelompok-kelompok Protestan utama di Amerika, nanti juga sebelumnya sudah ada di Eropa. Nah, jadi mereka ingin membongkar ya, hubungan personal dengan Tuhan itu tidak boleh hanya lewat pengalaman, harus lewat akal juga. Nah, kita kan tidak boleh memisahkan itu semuanya. Loh, akal nggak bisa juga kalau nggak ada pengalaman. Sebaliknya juga pengalaman, kalau hanya pengalaman jatuhnya kepada nanti kalau hal-hal yang pietism, hal-hal yang sinkretism, hal-hal yang klinik-klinik itu loh, yang nggak jelas. Jadi itu menurut saya. Jadi mereka ini ingin yang kelompok-kelompok liberal tadi itu tak lagi ingin melihat Yesus itu sebagai sesuatu yang penting di dalam kegerejaan. Iya, masuk akal sebetulnya. Katanya pengikut Yesus, katanya berperilaku seperti Yesus, tapi pada prakteknya para klerus presbiter itu hidupnya nggak mencerminkan seperti Yesus. Maka mulai dikecohkan pikirannya. Yesus itu Yesus sejarah aja. Gitu kan mereka bilang. Maka dicari ayat-ayatnya segala macam. Karena sebetulnya ayat itu tak salah. Teks-teks gereja itu tidak salah. Tapi ilmunya tadi sengaja dipakai untuk membelokkan yang sebenarnya kalau mau jujur. Karena ada persoalan. Baik itu persoalan pribadi, persoalan komunal, persoalan organisasional, persoalan denominasional, persoalan kelompok-kelompok akademik, kelompok-kelompok kampus. Nah, itu kan tak mungkin lah diajarkan di sekolah-sekolah tinggi teologi ya.
Nanti berarti kampus kita jelek dong. Maka tutup semua itu, tutup. Tidak bisa. Harus dibongkar itu semua supaya tidak diulangi. Kan itu yang harus. Nah, ada nanti kelompok di Amerika juga ada Walter Rauschenberg itu yang teologi sosial. Jadi dia ini mengatakan Yesus itu juga melayani banyak orang. Jangan lihat dia sebagai juru selamat tok, kasih nyawanya. Dia juga ingin, persoalannya adalah itu lebih kepada seperti gereja seperti LSM. Nah, gereja seperti Santa Claus itu hanya memberi secara sosial. Itu persoalannya. Jadi sebetulnya mereka ini muncul ingin menekankan sesuatu sehingga karena ada persoalan-persoalan di baliknya itu jadi lari ke sana kemari dia. Jadi Albert Schweitzer misalnya, The Quest of the Historical Jesus. Jadi Yesus historis itu dipertanyakan ulang dengan ilmu modern. Nanti ilmu modern itu justru bagus. Tetapi hasil dari ilmu modern pada waktu itu dipakai untuk menghajar gereja. Yang sebetulnya gereja pun pantas dan harus dihajar ketika masanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penting teman-teman pahami dulu seperti itu. Nanti ada juga perlawanan dari kelompok Neo Ortodoks. Karl Barth muncul lagi, nggak begitu loh. Sebenarnya gini-gini kan itu kata Karl Barth itu sesudah dia muncul di yang selalu disebut dengan kelompok Neo Ortodoks itu. Ada persoalan-persoalan, jadi teman-teman harus paham sampai pada bidang-bidang seperti itu. Tetapi kan tidak bisa kalau tidak memahami data sejarahnya. Itu sebabnya saya ingin menjelaskan doktrin tidak lagi boleh hanya dengan pendekatan data sejarah gereja secara tunggal. Nggak bisa. Kita akan banyak jatuh pada klaim-klaim, lalu ingin menunjukkan otentisitas pribadi, lalu jatuh pada klaim-klaim ini yang murni. Maka ada istilah doktrin GPDI murni. Aduh, ini dipertanyakan juga. Murni apanya? Nggak bisa itu. Trinitas tadi apa itu murni punya GPDI? Aduh. Kan tidak juga. Tetapi itu pengakuan. Murni dalam artian apa sih sebenarnya artikulasi kita sebagai orang Pantekosta? Bagian-bagian mana saja yang menjadi yang perlu kita tekankan? Ya. Jadi hati-hati, bro. Ya. Kalau nanti pemahaman historisnya itu tidak, hati-hati. Neraka sudah dekat. Titip salam dari neraka. Kiranya penjelasan kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami mengapa GPDI menjadi seperti sekarang. Ya, nanti penjelasan-penjelasan selanjutnya saya akan masukkan lebih luas kajian-kajian biblis karena sudah tahu kan, karena sudah tahu sejarah-sejarahnya itu. Semoga hari Anda menyenangkan karena Tuhan Yesus memberkati.